왜 멈춰 있어 춤추듯 돌아가 Life is a party so 딱히 말 안 해도 Tick-tock tick-tock Life is still going on 그저 흘러가 Hey Theo, life is still going on. 암튼 흘러가. Introduce. This is my team. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang chapter 6. Pertama, ada teman saya Ira Putri Hermani, yang kedua ada Sydney Sastra Safitri, yang ketiga ada saya Lovita Chandrawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi resiko. Manajemen risiko adalah proses identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Dalam kerangka manajemen risiko, penting untuk memahami dua jenis risiko utama, risiko teknologi dan risiko operasional. Keduanya dapat memengaruhi performa organisasi secara signifikan, terutama di era digital. Risiko adalah kemungkinan terjadinya kerugian atau dampak negatif yang dapat mempengaruhi tujuan organisasi dalam konteks ini. Kami akan membahas risiko yang terkait dengan teknologi dan operasional. Adapun jenis-jenis resiko. Jenis resiko teknologi mencakup keamanan cyber, kegagalan sistem, dan kerentanan perangkat lunak. Untuk memahami jenis-jenis resiko ini, sangat penting untuk melindungi aset digital dan informasi organisasi. Resiko teknologi berkaitan dengan ancaman yang dihadapi organisasi atau dalam perusahaan dalam menggunakan teknologi informasi dan sistem komunikasi. Seiring dengan kemajuan teknologi, organisasi semakin bergantung pada sistem dan informasi digital, yang juga meningkatkan paparan terhadap risiko teknologi yang sangat tinggi yang terdapat keamanan pada saat ini. Selanjutnya ada jenis-jenis resiko. Yang pertama ada resiko keamanan siber. Resiko keamanan siber ini serangan cyber seperti malware, phishing, dan hacking dapat menyebabkan kebocoran data, pencurian informasi sensitif, dan gangguan operasi bisnis. Selanjutnya ada kegagalan sistem. Kegagalan sistem ini kegagalan infrastruktur IT seperti server, perangkat lunak, atau jaringan dapat menghentikan operasi bisnis atau menurunkan produktivitas. Terdapat jenis-jenis risiko selanjutnya. Risiko kepatuhan teknologi. Pengguna teknologi harus mematuhi regulasi seperti GDPR atau General Data Protection Regulation atau
aturan keamanan data lainnya. Ketidakpatuhan dapat menyebabkan denda besar dan kerusakan reputasi. Resiko teknologi baru, implementasi teknologi baru seperti cloud computing atau AI memiliki resiko adaptasi yang lambat. Kompleksitas implementasi atau kurangnya keahlian internal. Next. Yang selanjutnya, adapun penyebab rasio operasional. Terdapat beberapa penyebab yang bisa menimbulkan resiko operasional bagi perusahaan. Adapun sejumlah penyebab resiko operasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesalahan manusia. Kesalahan manusia yang bisa terjadi saat menjalankan operasional bisnis. Yang kedua, yaitu kekeliruan. Kekeliruan dalam proses produksi. Yang ketiga, yaitu kesalahan. Kesalahan dalam pengoperasian sistem. Yang keempat, adapun faktor eksternal di luar kendali perusahaan. Next. Selanjutnya ada cara mengatasi resiko operasional. Ada 6. Yang pertama ada melakukan penilaian. Melakukan penilaian ini salah satu cara mengatasi resiko operasional dengan melakukan penilaian. Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui berbagai bahaya yang mungkin terjadi dalam bisnis. Yang kedua ada membuat keputusan kuantitatif. Membuat keputusan kuantitatif itu manajemen resiko operasional perusahaan untuk membuat keputusan secara kuantitatif dengan mempertimbangkan berbagai aspek bisnis. Hal ini dilakukan agar keputusan yang didapatkan tepat untuk menanggulangi resiko operasional perusahaan. Yang ketiga ada pengumpulan data. Pengumpulan data itu pengambilan keputusan akan berjalan lancar apabila terdapat data yang sahih. Oleh sebab itu, penyediaan dana khusus untuk pengumpulan data sangat amat diperlukan. Melalui data yang didapat, proses penilaian berbagai faktor serta tingkat resiko dalam bisnis
akan lebih akurat. Yang keempat, menyusun strategi yang fleksibel. Dalam dunia bisnis akan terus mengalami perubahan, sehingga strategi yang fleksibel sangat amat diperlukan agar perusahaan mampu beradaptasi dengan mudah terhadap berbagai kondisi. Yang kelima, ada memberdayakan karyawan. Memberdayakan karyawan ini untuk menghindari berbagai kesalahan yang mungkin dilakukan oleh manusia. Sebaiknya perusahaan melakukan pemberdayaan karyawan. Pemberdayaan karyawan dapat dilakukan dengan cara training atau pelatihan yang dilakukan secara rutin. Hal ini dapat membantu meningkatkan keterampilan karyawan dalam menjalankan pekerjaannya. Dan yang terakhir, ada menyiapkan strategi cadangan. Meskipun perusahaan telah menyusun strategi dengan matang dan berbagai manajemen lainnya, tapi kondisi di lapangan bisa saja tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Oleh karena itu, mengantisipasi resiko kerugian dengan menyiapkan strategi cadangan sangat diperlukan agar bisnis dapat tertahan.
Manfaat manajemen risiko operasional. Yang pertama, ada proses pengambilan keputusan bisnis bisa lebih efisien. Yang kedua, membantu mengidentifikasi kondisi yang tidak aman bagi perusahaan. Yang ketiga, membantu peningkatan keuntungan usaha. Yang keempat, membantu mengurangi resiko kerugian dalam bisnis. Yang kelima, menciptakan produk yang lebih baik. Yang keenam, memberikan keamanan bagi para karyawan perusahaan. Selanjutnya, ada analisis risiko operasional. Yang pertama, yaitu mengidentifikasi risikonya. Dengan menganalisis alur kerja, struktur organisasi, dan interaksi eksternal untuk mengidentifikasi area yang rawan terhadap gangguan risiko operasional. Yang kedua, yaitu penilaian risiko dengan menentukan frekuensi dan dampak dari setiap risiko operasional yang teridentifikasi. Yang ketiga, ada pengendalian risiko dengan menyusun langkah mitigasi seperti penyesuaian kerja, pengawasan yang lebih ketat, atau penerapan standar operasional yang lebih baik. Analisis risiko yang keempat yaitu pemantauan risiko dengan cara pengawasan rutin untuk mengidentifikasi perubahan dalam kondisi operasional yang baru yang dapat muncul risiko yang baru. Selanjutnya, ada strategi mitigasi resiko operasional. Yang pertama, ada otomatisasi proses, yaitu mengurangi ketergantungan pada manusia melalui penggunaan teknologi otomatis untuk meminimalkan kesalahan operasional. Yang kedua, ada penyimpanan data dan proses cadangan menggunakan sistem cadangan untuk menyimpan data penting dan melanjutkan operasi dengan gangguan minimal setelah kegagalan. Yang ketiga, ada peningkatan prosedur dan SOP. Meningkatkan standar operasional prosedur atau SOP dan memastikan karyawan memahami prosedur ini. Yang keempat, ada manajemen resiko pemasok. Mengelola hubungan dengan pemasok dan mitra bisnis untuk memastikan ketahanan rantai pemasokan.
Selanjutnya ada pendekatan terpadu untuk manajemen risiko teknologi dan operasional. Yang pertama, ada kolaborasi antar divisi. Divisi TI, operasional, dan manajemen risiko harus bekerja sama untuk memahami interaksi antara risiko teknologi dan operasional. Yang kedua, audit risiko terpadu, melakukan audit reguler yang mencakup aspek teknologi dan operasional untuk memberikan gambaran lengkap tentang risiko yang dihadapi perusahaan. Yang ketiga, peningkatan ketahanan operasional melalui teknologi untuk meningkatkan ketahanan operasional seperti memanfaatkan data analitik untuk mendeteksi potensi risiko operasional. Yang keempat, ada penggunaan kerangka kerja internasional. Organisasi dapat menggunakan kerangka kerja internasional seperti ISO 31000 atau manajemen risiko dan NIST, National Institute of Standard and Technology, untuk memastikan standar risiko yang diterapkan sudah sesuai dengan praktik terbaik. Selanjutnya, adapun kategori dari risiko operasional. Selanjutnya, kategori operasional. Kategori risiko operasional. Yang pertama, risiko kegagalan proses internal. Risiko kegagalan proses internal adalah risiko yang terjadi dalam internal organisasi yang disebabkan salah prosedur dalam pengelolaannya. Yang kedua, ada audit risiko terpadu, yaitu risiko yang menggunakan audit reguler yang mencakup aspek teknologi dan operasional untuk memberikan gambaran lengkap tentang risiko yang dihadapi di perusahaan. Selanjutnya, ada risiko kegagalan dalam pengelolaan SDM.
Selanjutnya, risiko kegagalan dalam pengelolaan SDM. Sumber daya manusia merupakan aset yang penting bagi suatu perusahaan, namun juga memiliki sumber risiko operasional bagi perusahaan. Risiko tersebut bisa saja terjadi akibat kelalaian yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Yang keempat, yaitu ada risiko eksternal. Risiko eksternal adalah risiko yang terjadi di luar kendali organisasi. Kejadian tersebut memang jarang terjadi, tetapi sekalipun itu akan terjadi, akan memiliki dampak yang begitu besar bagi suatu perusahaan atau organisasi. Selanjutnya, ada mengelola risiko operasional tata kelola. Ada 5. Yang pertama, ada pemetaan risiko operasional dilakukan berdasarkan tugas, fungsi, atau SOP pada unit kerja. Yang kedua, ada risiko operasional dipetakan melalui matriks pengendalian risiko yang disebut RCM atau Risk Control Matrix. Yang ketiga, ada pengelolaan risiko operasional yang dilakukan oleh pengelola risiko kinerja kolaborasi dengan pemilik proses bisnis. Yang keempat, RCM hanya dibuat satu kali untuk per masing-masing tugas atau kegiatan sehari-hari, kecuali terdapat perubahan atau update pada SOP, tupoksi, dan terdapat perubahan pada komponen RCM. Yang terakhir, RCM disampaikan kepada pemimpin unit kerja sebagai dokumen intelektual UPR dan diberikan kepada seluruh karyawan. Next.
Tujuan dan sasaran. Yang pertama, meminimalisir terjadi posisi rugi yang disebabkan oleh proses atau kejadian yang bersifat operasional. Yang kedua, melindungi reputasi bank, meningkatkan kepercayaan kepada nasabah atau pelanggan dengan memberikan layanan yang baik. Yang ketiga, meningkatkan nilai saham atau shareholder value. Next. Selanjutnya adalah analisis risiko. Analisis risiko teknologi adalah identifikasi, penilaian, dan pengelolaan risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi dalam suatu organisasi, dalam perusahaan atau di proyek. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk memastikan bahwa potensi risiko yang timbul dari penerapan teknologi dapat diminimalisir atau dihilangkan secara sepenuhnya sehingga dampaknya terhadap bisnis atau operasional dapat diminimalisasi. Selanjutnya ada contoh analisis resiko. Yang pertama, mengidentifikasikan resiko. Ada keamanan data. Keamanan data adalah resiko data perusahaan yang sensitif disusupi oleh pihak tidak berwenang.
kegagalan, termasuk resiko gangguan pada layanan cloud yang mengakibatkan downtime operasional. Selanjutnya ada kepatuhan regulasi. Kepatuhan regulasi adalah resiko tidak mematuhi peraturan terkait privasi dan pelindungan data. Selanjutnya ada ketergantungan pada vendor. Ketergantungan pada vendor termasuk ketergantungan yang terlalu besar pada satu penyediaan layanan cloud. Selanjutnya ada performa sistem. Performa sistem ini resiko yang berjalan lambat atau tidak sesuai dengan ekspektasi kinerja. Next. Penilaian resiko. Setiap resiko diukur berdasarkan dua faktor, dampak dan probabilitas. Keamanan data, dampak tinggi, kerugian finansial, dan reputasi perusahaan jika terjadi pelanggaran data. Probabilitas sedang, resiko serang cyber semakin meningkat. Kegagalan sistem.
Dampak tinggi. Downtime menyebabkan kerugian besar pada operasi perusahaan. Probabilitas rendah. Vendor cloud biasanya memiliki uptime yang tinggi, tetapi tetap ada risiko. Kepatuhan regulasi. Dampak sedang. Denda atau sanksi jika tidak mematuhi hukum. Probabilitas sedang, tergantung pada kemampuan perusahaan untuk memastikan kepatuhan. Ketergantungan pada vendor. Dampak sedang, jika vendor memiliki masalah bisa mengaruhi bisnis. Probabilitas tinggi, jika perusahaan tidak memiliki alternatif vendor atau strategi backup. Performa sistem. Dampak sedang, dapat mempengaruhi produktivitas. Probability sedang, tergantung pada spesifikasi teknis layanan dan kebutuhan perusahaan. Next. Selanjutnya, terdapat evaluasi dan prioritasi resiko. Berdasarkan penilaian risiko, ada 2 risiko utama yang perlu diprioritaskan, yaitu yang pertama, keamanan data, yang kedua, kegagalan sistem. Untuk keamanan data yang berdampak tinggi dan probabilitasnya sedang. Untuk kegagalan sistem, dampaknya tinggi, sedangkan probabilitasnya rendah. Untuk resiko-resiko lain seperti ketergantungan pada vendor dan kepatuhan regulasi juga dapat diperhatikan meski dampaknya lebih rendah. Next. Yang keempat ada mitigasi resiko. Pertama ada keamanan data. Keamanan data ada mengimplementasikan prinsip data, menerapkan kontrol akses yang ketat, dan melakukan audit keamanan secara berkala. Yang kedua, kegagalan sistem, menyediakan backup data dan sistem di lokasi berbeda atau disaster recovery, dan memastikan SLA (Certificate Level Agreement) dengan vendor yang memadai. Yang ketiga, kepatuhan regulasi, menggunakan konsultan hukum atau spesialis kepatuhan untuk memastikan bahwa aturan dipenuhi. Yang keempat, ada ketergantungan pada vendor. Mempersiapkan
rencana cadangan dengan vendor alternatif, dan menggunakan solusi hybrid cloud untuk mengurangi ketergantungan pada suatu penyedia layanan. Dan yang terakhir ada performa sistem. Mengoptimalkan spesifikasi sistem sesuai dengan kebutuhan dan memantau performa dan menyesuaikan jika terjadi bottleneck. Dan yang kelima ada pemantauan dan tinjauan berkelanjutan. Menetapkan tim khusus untuk memantau keamanan, kepatuhan, dan performa sistem. Melakukan tinjauan berkala terhadap kebijakan mitigasi dan strategi backup agar selalu up to date dengan perkembangan teknologi dan regulasi. Next. Kesimpulan pada presentasi kali ini ada manajemen resiko teknologi dan operasional merupakan komponen krusial dalam menjaga stabilitas dan berkelanjutan organisasi dengan identifikasi yang tepat, penilaian yang cermat, dan penetapan langkah mitigasi yang sesuai. Organisasi dapat mengurangi potensi kerugian dan memaksimalkan efisiensi operasional di era digital. Sinergi antara resiko teknik jika ada kurangnya, saya minta maaf. Dan jika ada lebihnya, tidak usah dikembalikan, karena saya orangnya ikhlas. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
nonton videonya.